Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan waktunya dibedakan menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Dilihat dari perencanaannya, ada 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Mari kita lihat satu persatu anak-anak. Kita mulai dari pertama, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya dibedakan menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Nah, mari kita lihat tentang evolusi. Evolusi atau merupakan perubahan lambat, yaitu perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan ini harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Nah, ini contohnya adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Masyarakat tradisional pada gambar di samping kiri ini adalah kondisi masyarakat yang menggambarkan masih tradisional. Ini bisa kita lihat dari bentuk rumah penduduknya, kemudian dari kehidupan masyarakatnya, dari pakaian penduduknya. Kita bandingkan dengan masyarakat modern pada video di sebelahnya. Ini menggambarkan masyarakat yang sudah modern. Dilihat dari bentuk bangunan, dari aktivitas penduduknya, kemudian dari pendidikannya jelas berbeda. Nah, untuk mengubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern ini perlu waktu yang lama anak-anak. Dimulai dari pendidikan, kemudian dimulai dari mengubah cakrawala berpikir, dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana prasarana dan sebagainya. Ini baru akan tercipta menjadi masyarakat modern, dan ini memerlukan waktu yang lama, perlu dilakukan secara bertahap. Nah, inilah yang disebut dengan evolusi. Yang kedua adalah perubahan yang cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Revolusi bisa terjadi karena direncanakan maupun tidak direncanakan. Sebagai contoh, video di samping itu adalah revolusi yang terjadi pada tahun 1998 yang diawali dengan berbagai demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung DPR, MPR. Kemudian dari revolusi tersebut turunlah Presiden Soeharto dan menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden, yaitu Bapak Habibie. Perubahan mendasar yang terjadi selanjutnya adalah pemilu yang dilakukan secara langsung, banyaknya partai politik, dan beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar. Itu adalah perubahan yang menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh yang lain, anak-anak, revolusi industri di Inggris itu juga merupakan salah satu contoh revolusi, yaitu perubahan penggunaan mesin-mesin di Inggris. Maka terjadi perubahan dari mata pencaharian pertanian berubah ke industri, sehingga berkembang industri yang besar. Nah, itu beberapa contoh anak-anak.
sekarang kita lihat bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial budaya masyarakat yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Sebagai contoh pada video di samping adalah model pakaian. Nah, perubahan pada model pakaian ini tidak membawa pengaruh yang besar pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini hanya terjadi pada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang tertarik dengan model pakaian tersebut. Bagi yang tidak tertarik maka tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu anak-anak perubahan yang pengaruhnya kecil. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan ini adalah perubahan yang akan membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Suatu perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagai contoh pada video di samping, ini adalah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara. Nah, itu rencana pembangunannya. Dengan pembangunan ibu kota baru tersebut, maka akan membawa perubahan yang besar. Dilihat dari hubungan kerja, kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Yang semula, sebagai contohnya, yang semula sebagai petani, nanti akan beralih fungsi ke jasa, karena nanti akan berdiri banyak sekali pusat-pusat ekonomi di daerah tersebut, seperti pabrik-pabrik, kemudian juga pusat-pusat pemerintahan, berbagai perkantoran, kemudian tentu saja membutuhkan perumahan, pemukiman, akan berkembang lagi beberapa aktivitas yang lain, sehingga akan terjadi perubahan pada daerah tersebut. Baik anak-anak, kita akan melihat perubahan yang lain, yaitu pada era revolusi industri dan sebelum revolusi industri. Sebelum revolusi industri kita lihat itu kondisi masyarakat Inggris itu seperti ini, merupakan daerah pedesaan anak-anak. Tapi dengan adanya revolusi industri, itu perubahan yang sangat besar, membawa konsekuensi yang sangat besar. Ditemukannya mesin uap, kemudian dibangunnya pabrik-pabrik, ini berdampak pada perubahan mata pencaharian, di mana masyarakat sebelumnya sebagai petani, kemudian menjadi jasa di bidang industri. Kemudian kita akan lanjutkan bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga, dilihat dari perencanaannya. Dilihat dari perencanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Kita akan melihat dulu anak-anak perubahan yang dikehendaki atau intended change, atau perubahan yang direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak tertentu itu disebut sebagai agent of change. Agent of change ini merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Sebagai contoh, perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan raya Trans Papua yang makan waktu yang lama dan biaya yang banyak, karena jalan-jalan tersebut dibangun melintasi wilayah Papua melalui daerah pegunungan. Nah, tentu saja ini memerlukan perencanaan yang besar sebelumnya, karena tidak mudah untuk membangun itu. Sehingga ini merupakan salah satu contoh perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan.
Anak-anak, bagaimana? Ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis dalam kolom komen di bawah ini ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Terima kasih bagi yang sudah. Kita lanjutkan anak-anak. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Sebagai contoh, terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu. Nah, ini menunjukkan yang before ini adalah sebelum terjadinya likuifaksi di daerah Donggala, yaitu di Perumnas Balaroa. Ini setelah. Perubahan yang terjadi adalah ketika sebelum adanya likuifaksi, kita bisa melihat pada gambar citra satelit ini banyaknya perumahan, masih padat. Setelah terjadi, beberapa sudah hilang, ya, menghilang anak-anak. Nah, ini perubahan yang tidak dikehendaki. Contoh yang lain, ketika terjadi bencana letusan gunung berapi. Gunung Merapi misalnya di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, itu membawa perubahan yang besar bagi masyarakat sekitar, yaitu pemukiman penduduk yang hilang, beralihnya fungsi dari pertanian menjadi objek wisata dan sebagainya. Dan itu perubahan yang tidak direncanakan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Sebagai contoh, karena gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi di Palu, itu banyak yang kehilangan rumah sehingga harus mengungsi. Nah, ini merupakan perubahan yang terjadi tiba-tiba sehingga menyebabkan banyak masalah. Anak-anak, untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang bentuk perubahan sosial budaya, coba kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, apakah perbedaan evolusi dan revolusi? Yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang revolusi industri 4.0? Yang ketiga, bagaimana pengaruh revolusi industri 4.0 tersebut bagi Indonesia? Yang keempat, mengapa gaya rambut merupakan bentuk perubahan yang pengaruhnya kecil? Dan yang kelima, berilah contoh perubahan yang direncanakan di wilayah tempat tinggal kalian. Silahkan diskusikan dengan teman kalian, orang tua atau saudara kalian. Bisa juga bertanya langsung dengan Bapak Ibu guru kalian. Video berikutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat seperti yang tertera di sini, yang merupakan channel yang berfokus pada pembelajaran untuk siswa, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Inilah channelnya anak-anak. Selamat menemukan apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan pada channel ini. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.